Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin Pak Abi, perkenalkan nama saya Arma Fizza Hakim, NIM 1210032 dan rekan saya. Nah, nama saya Margaret Salsabella Sialuhu dengan NIM 121210010. Nah, pada kesempatan kali ini kami ingin menjelaskan tugas khusus MBKM kami yang telah kami kerjakan. Untuk yang pertama ada perencanaan bangunan gedung yang akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Arma Fisda. Baik, terima kasih. Di sini kami akan menjelaskan analisis kinerja struktur gedung pada proyek pembangunan Masjid Raya Al-Bakri pada Bandar Lampung menggunakan metode pushover. Nah, metode pushover ini merupakan teknik analisis struktur yang digunakan untuk menilai kinerja bangunan, terutama dalam menghadapi beban lateral yang signifikan seperti beban gempa. Untuk metode pushover ini berguna untuk mengidentifikasi elemen-elemen yang lemah atau rentan terhadap kegagalan, serta memberikan informasi lebih tentang kemampuan struktur dalam menyerap dan mendistribusikan gaya gempa, sehingga membantu dalam perencanaan dan perbaikan untuk meningkatkan ketahanan bangunan. Nah, berdasarkan kinerja struktur bangunan, gedung dapat dibagi menjadi kategori sebagai berikut. Yang pertama, IO atau immediate occupancy. Itu struktur bangunan aman, resiko korban jiwa dari kegagalan struktur tidak terlalu berarti, gedung tidak mengalami kerusakan berarti, dan dapat segera difungsikan kembali. Yang kedua ada DC atau damage control, struktur bangunan yang dalam pasca gempa, kerusakan yang terjadi bervariasi di antara kategori immediate occupancy dan life safety. Untuk resiko korban jiwanya sangat rendah, struktur bangunan bisa rusak namun tidak runtuh. Yang ketiga ada life safety. Untuk kategori ini tuh bangunan terlalu ductile, termasuk dalam kategori bangunan yang dalam pasca gempa tidak dapat mendesak sebagai fasilitas penyelamatan. Untuk resiko korban jiwanya sangat rendah. Lalu ada limited safety. Ini merupakan bukan level spesifik, tetapi merupakan jarak antara life safety dan structural stability. Yang terakhir ada structural stability, yaitu termasuk ke dalam kategori struktur bangunan yang dalam pasca gempa, gedung ini diambang batas runtuh total. Selanjutnya material struktur. Untuk material yang digunakan pada proyek pembangunan Masjid Raya Al-Bakri ini sebagai berikut. Yang pertama untuk kuat tekan betonnya 35 MPa, untuk berat jenisnya 2.400 kg per meter kubik, untuk modulus elastisitasnya 4.700 dikali kuat tekannya, untuk angka poisonnya itu 0,2. Untuk baja tulangan longitudinal, untuk FY-nya itu 410 MPa, tegangan putusnya FU-nya itu 550 MPa, modulus elastisitasnya itu 200.000 MPa, untuk angka Poissonnya 0,2. Untuk baja tulangan transversal, untuk FY-nya 240 MPa, FU-nya 370 MPa, E-nya 200.000 MPa, dan angka Poissonnya 0,2. Untuk data teknisnya, elevasinya dapat dilihat sebagai berikut, dan ini merupakan jenis kolom dan balok yang dapat dilihat pada PPT berikut. Untuk ukuran plat lantainya juga dapat dilihat dengan ketebalan 150 mm. Nah, ini merupakan data parameter beban gempa eh, di mana kategorinya 4 untuk kelas itu SD, faktor keutamaan gempanya itu 1, R-nya itu 8, faktor kuat lebih sistemnya 3, dan faktor pembesaran defleksinya itu 5,5. Data ini diambil dari RS Cipta Karya. Nah, ini merupakan prosedur dalam menganalisis pushover secara non-linear static procedure.
Yang pertama itu pendefinisian mass source, kedua pendefinisian load case nonlinear gravity, yang ketiga pendefinisian load case pushover, yang keempat pendefinisian load application control, yang kelima pendefinisian result safe for nonlinear static case, yang keenam penginputan penuangan balok, lalu penginputan penuangan kolom, pendefinisian hinge balok, pendefinisian hinge kolom, assign hinge balok, assign hinge kolom, lalu yang terakhir hasil static pushover curve. Nah, ini merupakan hasil akhir dari pemodelan kami dari aplikasi SAP 2000, di mana terdapat 3 step di sini displacement-nya. Bisa dilihat yang pertama terdapat bulatan-bulatan ungu ini merupakan pergeseran untuk strukturnya. Di sini kita lihat dari atas terlebih dahulu yang banyak, lalu semakin ke bawah semakin banyak di step yang berikutnya, lalu pergeseran juga terjadi makin banyak ke bawah. Jadi pergeseran pertama itu dialami struktur bagian atas. Nah, ini merupakan kurva yang didapatkan dari static pushover-nya dapat jelas sebagai berikut, di mana didapatkan nilai displacement-nya itu 0,079 dan base force-nya itu 14.680,0,99 kilonewton. Nah, ini untuk mencari maksimal drift-nya, di mana nilai tadi displacement dibagi tinggi gedung. Nah, 0,079 dibagi 22 hasilnya 0,03. Nah, dari sini, dari parameter tersebut, 0,03 itu berada di rentang IO. 0,03 itu berada di rentang IO. Karena lebih di sini. Nah, jadi berdasarkan hasil perhitungan itu kan dapat dapat di apa namanya dapat dilihat hasilnya 0,03 rentang IO. Nah, ini artinya risiko korban jiwa sangat rendah karena strukturnya cukup kuat, lalu bangunan tidak mengalami kerusakan serius, dan masjid bisa langsung digunakan lagi setelah gempa tanpa perlu perbaikan besar. Nah, ini memastikan bahwa bangunan aman dan siap berfungsi segera setelah bencana. Baik, ini berikut langkah-langkah untuk pengerjaan modeling pada SAP 2000 untuk Masjid Raya Al Bakri. Nah, yang pertama di sini kita menginput di define kita menginput material yang digunakan. Nah, di sini kita menggunakan tadi kan kuat tekan betonnya 35 MPa, disesuaikan saja untuk BJ 5, kita input. Contohnya itu seperti ini. Ini modify, ini langsung OT. Nah, setelah kita menginput material, kita juga menginput jenis-jenis balok dan kolom yang kita gunakan. Di sini yang kode B dan G itu merupakan balok. Kita bisa lihat satu. Misalnya B1. Nah, di sini dapat dilihat untuk tingginya itu 23 dan lebarnya itu 11. Nah, lalu untuk kode K, ini yang K, misalnya K1A, ini untuk kode kolom. Nah, dapat dilihat ini 23, kolom 23 kali 23. Nah, untuk yang selanjutnya ini PC ini merupakan balok pre-stress. Nah, dapat dilihat di sini. Setelah kita menginput semuanya, kita menginput pemban kita menginput load cases dan load combinationnya juga. Nah, di sini untuk load casesnya ada DET, model, DLLL, segala macam kita masukin. Yang terutama itu spektrum X dan spektrum Y-nya karena kita itu menggunakan pushover untuk mengetahui
pergeseran saat gempa gitu kan. Lalu kita juga menginput load combination-nya di sini sesuai SNI, masukin juga envelope-nya, beban envelope-nya. Setelah itu kita assign untuk pembebanannya. Untuk pembebanan di lantai ini area uniform cell. Nah, setelah kita menginput segala macam pembebanan, pembebanan juga tadi ya pembebanan gempa kita input, lalu kita run. Nah, kita running seperti biasa dikunci terlebih dahulu, terus run itu kita dapat lanjutannya. Nah, untuk mengeran hasil pushovernya yang seperti pada PPT itu kita select dulu, eh select dulu, misalnya kita select kolom atau baloknya, lalu kita run, terus kita lihat hasil analyze-nya di sini, terus kita dapatkan pergeserannya seperti tadi yang ada di presentasi. Untuk PBG eh, selesai sebagai berikut, lalu lanjut ke tugas khusus yang kedua, aspek hukum dalam pembangunan Masjid Raya Al-Bakri. Yang pertama itu ada Undang-Undang Jasa Konstruksi. Nah, dalam proyek pembangunan Masjid Raya Al-Baqi ini menggunakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi. Undang-undang ini menetapkan klasifikasi dan kualifikasi bagi pelaku usaha jasa konstruksi, termasuk perencana, pelaksana, dan pengawas, untuk memastikan bahwa mereka memiliki kompetensi yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Sebelum proyek dimulai, perusahaan konstruksi dan tenaga ahli yang terlibat diwajibkan untuk terdaftar dan memiliki sertifikasi resmi yang diakui oleh pemerintah dan memastikan mereka memenuhi standar profesional yang ditetapkan. Di lokasi proyek, undang-undang ini diterapkan melalui pengawasan ketat oleh tim pengawas proyek atau konsultan pengawas. Memastikan bahwa semua pekerjaan konstruksi dilakukan sesuai dengan spesifikasi teknis dan standar yang telah ditetapkan dalam kontrak, serta memenuhi SNI. Penerapan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 di lapangan memastikan bahwa proyek pembangunan Masjid Raya Al-Bakri berlangsung sesuai aturan dan menghasilkan kualitas yang baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Margaret. Ya, untuk selanjutnya ada pengadaan barang dan jasa. Pada proyek pembangunan Masjid Raya Al-Bakri Bandar Lampung ini menggunakan sistem pelelangan umum. Pelelangan ini diikuti oleh tiga kontraktor yaitu PT Jasa Uber Sakti, PT Aji Konstruksi, dan PT Paramadharma. Undangan dan penjelasan lelang dijelaskan pada 20 Oktober 2023 di Bakri Tower. Pendaftaran lelang dimulai pada 25 September 2023 di Bakri Tower. Pembukaan lelang dan kegiatan prakualifikasi atau proses penilaian kompetisi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu dari penyedia barang atau jasa sebelum memasukkan penawaran. Kegiatan prakualifikasi dilaksanakan pada 1 Desember 2023 di Bakri Tower. Sesi penjelasan dan klarifikasi yang diadakan oleh penyelenggara pengadaan untuk calon peserta tender atau lelang dilaksanakan pada 10 Desember 2023 di Bakri Tower. Selanjutnya, peserta tender melakukan pengajuan proposal teknis. Setelah dilakukan pengajuan proposal teknis, maka penilaian hasil teknis, administrasi, dan harga dilakukan oleh pihak owner, manajemen konsultan, dan pihak quantity surveyor. Setelah melakukan penilaian, didapatkan hasil pemenang lelang yaitu PT Paramadharma. Kemudian kontrak dilaksanakan pada 15 Januari 2024 di Bakri Tower. Selanjutnya,
Kemudian ada kontrak konstruksi. Proyek pembangunan Masjid Raya Al-Bakri menggunakan kontrak lamsam sebagai dasar pengaturan kerja antara pemilik proyek dan kontraktor. Kontrak lamsam merupakan kontrak di mana penyedia jasa menerima pembayaran berdasarkan jumlah tetap yang telah disepakati, terlepas dari jumlah sebenarnya dari biaya yang dikeluarkan. Dengan kontrak lamsam, pemilik Masjid Raya Al-Bakri mendapatkan kepastian bahwa biaya keseluruhan proyek tidak akan melebihi jumlah yang telah disepakati, kecuali ada perubahan besar yang disetujui oleh kedua belah pihak. Penggunaan kontrak ini pada proyek Masjid Raya Al-Bakri memungkinkan penyelesaian proyek yang sesuai dengan anggaran yang direncanakan, sekaligus memastikan bahwa hasil akhir memenuhi standar yang diharapkan oleh pemilik dan masyarakat yang akan menggunakannya. Kemudian ada kesehatan keselamatan kerja atau K3. Pada proyek pembangunan Masjid Raya Al-Bakri, penerapan undang-undang ini mencakup pembentukan Komite Kesehatan dan Keselamatan Kerja, yaitu K3, yang bertugas untuk mengidentifikasi resiko, memantau pelaksanaan prosedur keselamatan, dan menangani keluhan dari pekerja. Pengawasan dilakukan secara rutin oleh instansi pemerintah terkait, seperti Kementerian Ketenagakerjaan, untuk memastikan kepatuhan terhadap standar K3. Selain itu, sanksi bagi pelanggar, termasuk denda atau pencabutan izin usaha, diberlakukan untuk memastikan bahwa semua pihak mematuhi ketentuan keselamatan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, penerapan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 di Masjid Raya Al-Bakri telah diterapkan. Kemudian ada tugas khusus yang selanjutnya yaitu perbaikan tanah. Dalam konteks geoteknik, permasalahan utama yang sering muncul meliputi kestabilan tanah, daya dukung, dan pengendalian kelembapan. Tanah yang memiliki nilai PI yang tinggi dapat menyebabkan penurunan kualitas tanah seperti penurunan daya dukung dan tanah tidak stabil saat terpapar air. Kondisi tanah di lokasi proyek pembangunan Masjid Raya Al-Bakri memiliki nilai PI yang sangat tinggi, sehingga diperlukan perbaikan kondisi tanah menggunakan metode stabilisasi dengan bahan kimia yaitu dengan kapur. Sifat bahan kimia yang ada di kapur dapat mengurangi nilai plastisitas tanah dan meningkatkan kekuatan tanah. Teknik ini membantu mengurangi potensi deformasi tanah yang dapat mempengaruhi struktur yang dibangun. Adapun cara penggunaannya yaitu yang pertama melakukan penambahan kapur. Kapur ditambahkan ke dalam tanah dengan jumlah tertentu, biasanya sekitar 4% hingga 8% dari berat tanah, tergantung pada jenis tanah dan tingkat plastisitasnya. Yang kedua, pencampuran. Kapur dicampurkan secara merata dengan tanah menggunakan alat berat seperti bulldozer atau mesin pencampur tanah. Proses pencampuran ini memastikan kapur terdistribusi dengan baik dalam seluruh volume tanah yang akan diperbaiki. Kemudian langkah yang ketiga yaitu pengeringan dan pengompakan. Setelah kapur tercampur rata, tanah akan didiamkan selama beberapa waktu untuk memberi kesempatan bagi reaksi kimia antara kapur dan tanah untuk terjadi. Setelah itu, tanah akan dipadatkan menggunakan alat seperti vibrator roller atau plate compactor untuk mencapai kepadatan yang diinginkan. Kemudian langkah yang keempat yaitu pengecekan kualitas. Pengujian kualitas tanah setelah stabilisasi dengan kapur seperti uji proktor atau uji CBR dilakukan untuk memastikan bahwa tanah sudah memenuhi standar kekuatan dan kepadatan yang diperlukan untuk konstruksi. Setelah perbaikan tanah menggunakan kapur, terdapat sejumlah dampak baik yang dihasilkan, antara lain pengurangan plastisitas, peningkatan daya dukung, mengurangi kompresibilitas, dan peningkatan kepadatan.
Sekian presentasi dari kami untuk tugas khusus MBKM. Apabila ada kesalahan ataupun kekurangan, mohon dimaafkan, Pak. Terima kasih.